Senang bertemu kembali dengan kalian. Hari ini Kak Masta akan membawakan judul renungan kita, Telur Columbus. Diceritakan ada seorang petapa yang sudah bertahun-tahun mengasingkan diri dari perkara duniawi. Hidupnya penuh dengan kebaikan. Dia tidak pernah marah, dia tidak pernah membenci orang. Sifatnya baik, jauh dari keburukan. Dan hidupnya benar-benar suci. Suatu hari temannya datang berkunjung, membawa berita tentang adiknya yang juga seorang petapa di luar sana. Adik kamu itu loh, dia sudah menjadi ketua dari semua petapa. Mendengar berita itu, si petapa langsung berdiri. Matanya melotot, mukanya merah karena amarah. Dan dengan suara nyaring dia berkata, "Apa? Mengapa dia? Mengapa bukan saya?" Adik-adik, kalian tahu nggak mengapa si petapa bereaksi demikian? Karena dia memiliki rasa iri. Dia memiliki rasa iri hati. Dia iri hati kenapa adiknya yang terpilih jadi ketua. Iri hati itu sama dengan dengki, benci, cemburu, sirik juga. Iri hati itu bisa tersembunyi di balik kebaikan, senyum, bahkan keramah tamahan. Kenapa ada iri hati? Iri hati itu muncul karena kita ada merasa disaingi. Kita merasa kita bisa lebih baik dari dia. Ketika temanmu ada juara kelas, pasti akan berbagai macam reaksi. Ada yang biasa saja melihat itu, ada yang wah, terkagum-kagum, ada yang senang, ikut senang. Tapi akan ada juga yang iri hati, merasa dia diungguli, merasa dia lebih layak menjadi juara kelas. Nah, pasti bukan kalian ya. Karena perilaku iri hati akan menimbulkan apa adik-adik? Kebencian, permusuhan, dan ingin menyingkirkan. Ketika ada seorang melihat sebuah lukisan, sebenarnya lukisan itu bagus, tetapi karena ada iri hati dalam dirinya, dia mengatakan lukisan itu tidak bagus. Bahkan orang lain aja sudah memuji bagus, dia sendiri mengatakan biasa saja. Karena dia apa? Iri hati. Bahkan ketika lewat dari depan lukisan itu pun dia membuang wajahnya. Hatinya tidak tenang karena diliputi oleh iri hati. Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Adik-adik, oleh karena iri hati, kehidupan kita tidak menjadi tenang. Bahkan kita juga akan membohongi diri sendiri kita. Lukisan temanmu bagus, gambarnya bagus, semua memuji. Tapi karena engkau punya iri hati, kau akan mengatakan, cuma lukisan sederhana kok, biasa aja. Aku juga bisa, hanya gak sempat aja sih. Terus apa hubungannya dengan telur Columbus, Kak? Ini itu judul renungan kita. Oke, Kak Mas akan ceritakan. Kalian tahu Columbus kan? Dia seorang yang pertama yang berhasil mengarungi samudera menuju ke dunia yang baru. Tapi teman-temannya ada yang iri hati juga. Mereka berkata, itu mudahnya, kami juga bisa. Lalu Columbus mengajak teman-temannya untuk duduk mengelilingi meja. Dia mengeluarkan satu telur rebus. Dia mengatakan, siapa bisa membuat telur ini berdiri tegak di meja? Seorang demi seorang teman-temannya mencoba untuk mendirikannya. Tetapi tidak ada satupun yang bisa melakukan. Karena kan kita tahu gak mungkin ya ini ya berdiri di atas meja. Lalu apa yang dilakukan Columbus? Dia ambil telur rebus itu dan dihentakkannya ujungnya ke permukaan meja. Nah, akhirnya telur rebus itu berdiri tegak karena sudah retak kan cangkangnya. Dan orang-orang yang melihat juga mengatakan, begitu, ini mah gampang, kami juga bisa. Oke adik-adik, sejak saat itu terungkaplah ada ungkapan telur Columbus. Telur yang berdiri di antara seorang yang betul-betul mencari dan berprestasi dengan seseorang yang kerjanya cuma mengiri dan berpretensi. Semoga kalian mengerti ya. Yesus memberkati. Shalom.